wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda semuanya, para sahabat, para guru, para alim, para ulama, teman-teman santri dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keberkahan, dalam lindungan, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat Anda semuanya, segala aktivitas Anda semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya melimpah, penuh dengan keberkahan. Anak kita semuanya mudah-mudahan menjadi anak yang salih-salihah, menjadi anak keturunan kita dzurriyyatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkataan salah satu ulama kita, yaitu ulama yang dikenal sebagai pendiri dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i, ya. Tentang pendapat Imam Syafi'i terhadap kaum Mujassimah. Ya, siapakah kaum Mujassimah ini? Kaum Mujassimah adalah kaum yang menjisimkan Allah, kaum yang menganggap bahwasanya Allah ini memiliki fisik, memiliki raga, atau memiliki tubuh, memiliki jasmani. Ini disebut dengan kaum Mujassimah. Siapa saja yang termasuk kelompok yang memiliki akidah Mujassimah, yaitu diantaranya kelompok Wahabi, ya. Kelompok Wahabi ini memiliki akidah yaitu Mujassimah, mengatakan bahwasanya Allah ini seperti makhluk, seperti raksasa yang besar, karena Allah memiliki fisik menurut paham keyakinan yang berakidah Mujassimah, yaitu sekte Wahabi yang menamakan dirinya saat ini yaitu sebagai kelompok Salafi. Ya, jadi Wahabi ini adalah Salafi palsu, ya, hanya sekedar klaim semata. Ya, mereka termasuk para ulama, mayoritas ulama Islam, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka, yaitu kelompok Wahabi ini, adalah termasuk kelompok sekte Islam yang berakidah Mujassimah. Ya. Bagaimana pendapat tentang Mujassimah menurut Imam Syafi'i? Ternyata Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kelompok atau orang yang memiliki paham Mujassimah atau menjisimkan Allah ini adalah kafir. Ya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Walaupun banyak ulama-ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang tidak sampai mengatakan kelompok Mujassimah ini sampai kepada kekafiran, melainkan mereka hanya sesat atau menyimpang sangat jauh, kesesatan yang sangat parah lah, ya. Tidak kemudian menyebabkan keluar dari Islam atau kafir, ya. Karena memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah aswajah yang kita anut dari banyak mazhab, 4 mazhab itu sepakat bahwasanya dilarang mengkafirkan ahlul qiblah, orang yang masih sholat, orang yang masih menyembah Allah. Sama seperti Wahabi ataupun Syiah, ini tidak sampai kemudian dikatakan keluar dari Islam, kecuali hanya sesat, ya. Namun ini pendapat Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i ini berbeda dari ulama yang lain. Ternyata Imam Syafi'i mengatakan orang yang berpaham Mujassimah ini adalah termasuk kelompok kafir. Nah, pendapat Imam Syafi'i tentang kaum yang berakidah Mujassimah, yang menyalahi dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berpendapat bahwasanya laisa kamitslihi syai'un, Allah itu ya tidak serupa dengan segala sesuatu apapun, ya.
Allah tidak serupa dengan makhluknya, atau mukhalafatul hawadits. Ya. Allah itu maujud bila makan. Allah itu ada, tidak bertempat dan tidak berarah. Nah, ini yang menjadi pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan kaum Mujassimah ini berpendapat Allah ini berfisik, memiliki tubuh yang bertempat di arsy, atau yang mengatakan mereka ini bertempat di langit. Ya. Nah, jadi seperti raksasa yang sedang duduk di kursi, ya, kursi atau seorang raja yang sedang duduk di singgasana atau di arsy. Ini pendapat dari kelompok Mujassimah. Nah, bagaimana pendapat Imam Syafi'i tadi mengkafirkan kelompok Mujassimah? Ini tercatat dalam kitab Al-Asbah wan Nadzair, yaitu karangan dari Imam Suyuti. Ya, dalam kitab Al-Asbah wan Nadzair Imam Suyuti, ya, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah Beirut, jilid kedua, halaman 441. Ya. Nah, qala Syafi'i, ya, telah berkata Imam Syafi'i, ya, la yukaffiru, tidak dikafirkan, ahadun, seseorang, min ahlil qiblah, dari orang yang memiliki kiblat atau orang yang menghadap kiblat. Artinya tidak menjadi kafir orang yang masih sholat, walaupun mungkin akidahnya menyimpang, tapi tidak kemudian sampai dikatakan kafir, karena sesat dengan kafir itu sesuatu yang sangat jauh berbeda. Sesat itu artinya masih dalam ruang lingkup Islam walaupun menyimpang, tapi kalau kafir tentu sudah keluar dari Islam. La yukafiru ahadun min ahli qiblah, tidak menjadi kafir seseorang yang termasuk ahli qiblah, artinya orang yang masih sholat menghadap kiblat. Was tusniya, ya, dikecualikan min zalika, dari itu, al-mujassimu, yaitu Mujassimah, orang yang memiliki akidah Mujassimah. Wa mungkiru ilmil juz'iyat, dan kaum yang mengingkari Allah mengetahui sesuatu secara terperinci. Nah, ini menjadi kafir atau dikecualikan yang ahli kiblat tadi, sehingga ahli kiblat itu menjadi kafir, yaitu orang yang berpaham Mujassimah, mengatakan Allah ini berfisik atau bertempat, ya, mengatakan Allah ini memiliki tubuh, ya, tubuh yang besar. Dan kaum yang mengingkari Allah mengetahui sesuatu yang terperinci, orang yang ingkar Allah itu mengetahui yang secara detail, atau orang yang mengatakan Allah ini hanya mengetahui yang pokok-pokok saja, sedangkan yang detail, yang terperinci, hal-hal yang rumit itu Allah tidak tahu. Nah, pemahaman inilah yang bisa menjadi kafir, selain kelompok yang Mujassimah, yang menjisimkan Allah. Ya, jadi ada dua kelompok yang menurut Imam Syafi'i yang bisa menjadi kafir. Yaitu pertama, yaitu Mujassimah. Yang kedua, orang yang menganggap Allah ini tidak mengetahui hal-hal yang terperinci. Nah, itulah yang menyebabkan kekafiran. Ini jelas Imam Syafi'i yang mengatakannya, yang dikutip oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nadzair. Ya. Nah, jadi kaum Mujassimah termasuk sekte Wahabi, termasuk di dalamnya dia berpaham yaitu Mujassim, menjisimkan Allah, berarti menjadi kafir. Wa qala ba'duhum, ya, sebagian ulama mengatakan, ya, al-mubtadi'ah aqsamun, ya, ahli bid'ah ini terbagi dalam beberapa kelompok, ya, yang dikatakan sebagai ahli bid'ah atau orang yang menyebabkan kebid'ahan, ya, dibagi menjadi dua. Al-awalu, yaitu yang pertama, ma nukaffiruhu qat'an, ya, yang pertama yang dikafirkan secara qat'i atau yang sudah jelas-jelas kekafirannya, ya, kaqadhifi Aisyah radhiyallahu anha, ya,
ini sudah jelas-jelas kekafiran, yaitu orang yang memfitnah atau yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha itu berzina. Ya, ini orang yang menuduh Aisyah ini pernah berzina, ya ini sudah jelas kafirnya. Dan wa munkiru ilmil juz'iyat, dan orang yang mengingkari Allah mengetahui hal-hal yang terperinci. Artinya orang yang mengingkari Allah ini tahu secara detail. Berarti orang yang mengatakan Allah ini hanya mengetahui yang global saja atau yang umum-umum. Jadi Allah tidak mengetahui yang terperinci. Ini yang menjadi kafir. Ya, termasuk orang yang menuduh Aisyah istri Rasulullah ini berzina. Ya. Wa munkiri ilmil juz'iyat, dan orang yang ingkar terhadap ilmu juz'iyat, ilmu tentang Allah yang mengetahui secara terperinci. Wa hasyril ajsa, ya, yang mengingkari kebangkitan tubuh pada hari kiamat. Ya, orang yang ingkar jelas-jelas kafir, yaitu orang yang ingkar nanti tubuhnya akan dibangkitkan di hari kiamat. Berarti orang yang tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Ini yang jelas-jelas kekafiran. Wal mujassimah, ya, kaum mujassimah. Nah, ini kaum mujassimah berarti yang tadi, yaitu kelompok sekte Salafi Wahabi yang menjisimkan Allah. Wal qaili, ya, dan kaum yang mengatakan biqidamil alam, yang mengatakan alam itu qadim, mengatakan alam itu sejak dulu sudah ada. Artinya mengatakan alam semesta ini tidak ada pencipta, tiba-tiba ya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ini pemahaman yang ateis, ya, meniadakan Allah atau meniadakan Tuhan. Itu sudah jelas kekafirannya. Termasuk tadi, yaitu orang yang berpaham mujassimah. Ya, ini di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadzair karangan dari Imam Suyuti. Maka bagi kita semuanya hendaknya untuk lebih berhati-hati, waspada, kita jaga akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mayoritas umat Islam yang menganut 4 mazhab. Kemudian dalam bidang akidah, yaitu berakidah Imam Asy'ari, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, dan Abu Mansur al-Maturidi, yaitu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua akidah inilah yang menjadi pegangan ulama salaf sejak dahulu, ya, setelah Rasulullah wafat dan para sahabat wafat. Ya, karena dua tokoh ini, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, yang meluruskan kembali akidah-akidah bid'ah, akidah-akidah yang menyimpang. Di antaranya yaitu akidah mujassimah yang mengatakan Allah ini berjisim, di dalamnya yaitu sekte Salafi Wahabi. Kemudian akidah Mu'tazilah, akidah Ahmadiyah, ya, akidah Jahmiyah, akidah Murji'ah, ya, dan sebagainya, termasuk akidah Syiah, ya. Nah, itu kita berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita selamatkan keluarga kita jaga keluarga kita semuanya, anak keturunan kita semuanya sampai hari kiamat nanti. Jangan sampai masuk ke dalam akidah mujassimah, akidah yang menyimpang jauh, yang menyempal dari akidah mayoritas umat Islam, ya, yang telah menjisimkan Allah. Ya, itu jelas kafir, jelas menyimpang, jelas bertentangan dengan akidah mayoritas umat Islam, bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan tercatat apa yang kita perbincangkan, apa yang kita kaji, mendapatkan limpahan berkah karunia dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kehilafan, lisan saya yang tidak fasih, lisan saya yang banyak kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bisa kita gunakan
untuk beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.